Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan kembali lagi beribadah. Namun sebelum kita mulai ibadah, semuanya duduk tenang, kita mau berdoa terlebih dahulu. Dan yang akan memimpin kita dalam doa adalah Kakak Ita. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali beribadah saat ini ya Bapa, meski kami masih berada di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami, berkati hati kami, agar ibadah dan hati kami saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semua berdiri, kita menyanyikan satu pujian, yaitu Pujilah Nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Dina. Nah, adik-adik, semuanya lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Saat ini ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Mari berkati setiap kami yang mendengarkan, mampukan kami untuk melakukannya yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat guru kami sebentar yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah guru kami Tuhan boleh menyampaikan yang terbaik dan setiap kami yang mendengarkan boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami meserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali lagi memuji Tuhan dari pujian Kurindukan Firman.
hatiku telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Bapa, ku datang padamu, hatiku telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ku rindukan firman-Mu menerangi jalanku. Ku rindukan firman-Mu mengubahkan hidupku agar ku bisa jadi anakku yang selalu menyenangkan hati-Mu. Saat ini Bapa, ku datang padamu, hatiku telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ku rindukan firman-Mu menerangi jalanku. Ku rindukan firman-Mu mengubahkan hidupku agar ku bisa jadi anakku yang selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita membuka lembaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-29. Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius. Nah, kita masuk di dalam cerita tentang firman Tuhan. Tapi saya mau bertanya, apakah kalian pernah dihukum? Karena apa kalian dihukum? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika kamu dihukum? Senang atau sedih? Ya. Apakah juga kalian mau terus dihukum
atau mencari cara agar tidak dihukum lagi. Nah, kita akan belajar dari seseorang yang akan dihukum, tetapi di dalam kehidupannya dia lebih mengutamakan Tuhan, sesuai dengan judul cerita kita hari ini, yaitu mengutamakan Tuhan. Anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, Daniel adalah seorang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Dia sangat tekun. Daniel, dia berdoa 3 kali dalam sehari. Nah, adik-adik, pada waktu itu raja yang memerintah ialah Raja Darius. Raja Darius ini mengangkat wakil-wakil raja dan juga memilih 3 pejabat tinggi untuk membantu memerintah di dalam kerajaan tersebut. Salah satu yang terpilih untuk menjadi pejabat tinggi adalah Daniel. Nah, Daniel sangat setia kepada Tuhan. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga pekerjaannya itu berhasil atau sukses. Nah, dalam pelayanan Daniel atau dalam pekerjaan Daniel, wakil-wakil raja dan pejabat tinggi Raja Darius sangat iri melihat Daniel dalam melakukan pekerjaannya, karena dia melakukan dengan setia, dengan baik, sehingga Raja Darius senang kepada Daniel. Nah, wakil-wakil raja ini mencari cara untuk mau menjatuhkan Daniel. Nah, dia mencari cara supaya Daniel ini tidak disukai oleh raja. Namun mereka tidak mendapatkan kesalahan sesuatu apapun dari Daniel, karena Daniel dia melakukan pekerjaan dengan baik. Akhirnya mereka mencari cara. Dia berpikir, bagaimana caranya supaya Daniel ini tidak disukai oleh raja, yaitu Raja Darius. Nah, dia mencari akal. Oh, begini. Karena orang ini atau Daniel ini dia rajin berdoa kepada Tuhannya. Jadi mereka mengusul kepada raja bahwa bagaimana kalau kita mencari atau membuat peraturan supaya Daniel tidak berdoa kepada Tuhan. Dia melarang orang untuk menyembah dewa atau kepada manusia. Nah, saat itu Raja Darius menyetujui akan peraturan yang direncanakan bagi Daniel. Tetapi saat itu Raja Darius tidak bisa melakukan apa-apa karena Daniel adalah orang yang setia, orang yang taat, orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Tetapi rekannya atau temannya atau wakil raja atau pejabat tinggi ini membuat peraturan, memberi usul kepada raja supaya membuat peraturan yang tidak dapat digugat atau tidak bisa digantikan, yaitu tidak boleh menyembah dewa atau manusia. Nah, Raja Darius
melakukan seperti itu. Lalu Raja Darius mengikuti apa yang direncanakan oleh wakil raja tadi. Setelah didengar oleh Daniel bahwa tidak boleh, dilarang untuk tidak boleh menyembah Allah atau manusia, dia pergi ke rumahnya untuk berdoa. Lalu rekannya ini atau wakil raja yang lain mengikuti dari belakang. Dia mendapat Daniel sedang berdoa. Lalu dia melapor kepada raja. "Wahai raja, Daniel melanggar peraturan yang kita buat tadi." Nah, Raja Darius tidak bisa berkata apa-apa. Walaupun dia berusaha untuk tidak menghukum Daniel karena raja senang kepada Daniel karena ketekunannya. Tapi itu tidak bisa dilanggar karena itu sudah menjadi peraturan. Akhirnya Daniel ditangkap dan dibawa ke gua singa. Nah, keesokan harinya Raja Darius pergi ke gua singa. Dia katakan, "Daniel, apakah Allah yang engkau sembah dengan tekun tidak membiarkan engkau mati atau dimakan oleh singa?" Nah, dari dalam gua singa itu Daniel berkata, "Ya Allah, ya Raja, Allahku telah mengutup mulut-mulut singa sehingga dia tidak memakan saya, dia tidak mengapa-ngapakan aku." Nah, hati raja ini senang karena Daniel tidak terluka, tidak dimakan oleh singa-singa itu. Kemudian raja memerintah supaya mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa tadi. Daniel bersama dengan raja senang kembali ke tempatnya. Lalu yang telah membawa Daniel ke dalam gua singa, dia kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa itu. Dan sebelum sampai ke dasar gua singa, mereka ini yang merencanakan kejahatan kepada Daniel langsung diterkam oleh singa-singa yang buas itu. Karena apa? Daniel tidak bersalah. Daniel tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Sehingga dia dilindungi oleh malaikat Tuhan. Nah, Raja Darius juga memerintahkan kepada rakyatnya yang ada di kerajaan itu untuk menyembah kepada Allah Daniel. Ya, kita berbahagia, kita sangat bersuka cita karena Daniel adalah teladan atau contoh yang baik bagi kita selaku anak-anak Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun pekerjaan kita, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Daniel, dia dicarikan segala macam cara untuk menjatuhkan Daniel, tetapi dia tidak mundur, dia terus berjuang, dia terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ada teman kita mengajak, "Wih, tidak usah pergi ke sekolah minggu. Ini harian kita harus nonton film, bagus sekali."
Jangan kita ikuti mereka. Kita harus mengutamakan Tuhan. Supaya apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi kita diberkati, dipelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini kita telah mendengarkan cerita tentang Daniel, yaitu gua singa. Nah, kegiatan berikut adalah saya akan membacakan pernyataan dan anak atau kalian akan mengajukan jempol jika hal itu adalah sikap yang mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, menyilangkan kedua tangan jika bukan sikap mengutamakan Tuhan. Oke, sekali lagi kita akan melakukan kegiatan, nah, yaitu anak kita akan mengacungkan jempol jika hal itu adalah sikap mengutamakan Tuhan dan menyilangkan kedua tangan jika bukan sikap mengutamakan Tuhan. Oke? Nah, saya akan bertanya, atau pertanyaannya seperti ini. Bangun tidur lalu berdoa, apakah sikap mengutamakan Tuhan atau tidak? Oke. Ya, itu adalah jempol. Yang kedua, malas-malas saat berangkat ke sekolah minggu sehingga datang terlambat. Ya, itu adalah sikap yang salah. Yang berikut, meskipun sangat lapar, tapi tetap berdoa dulu. Ya, jempol. Yang berikut, ngobrol sendiri saat mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu adalah sikap yang salah. Ya. Kemudian saat berbuat salah, mengaku dan meminta maaf. Ya, itu adalah jempol. Ya, kembali kita membuka firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 33 sebagai ayat hafalan kita. Ya, sekali lagi buka Alkitabnya yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi sebagai ayat hafalan, Matius pasal 6 ayat 33 berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, saya ingin menghafal ayat hafalan, yaitu pertama Petrus 5 ayat 6 yang berbunyi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Halo Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesya. Saya mau menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Dadah. Teman-teman, saya Alda dari Dabon 8. Saya akan menghafalkan 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bye-bye. Teman-teman, nama saya Ivan. Saya ingin menghafal ayat hafalan, yaitu pertama Petrus 5 ayat 6 yang berbunyi, karena itu rendahkanlah
dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Teman-teman, nama saya Intan Karyapa. Saya mau menghafalkan Petrus 1 pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Marsha Madika. Saya ingin menghafalkan Petrus 1 pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Natalia. Saya ingin menghafalkan Petrus 1 pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Daniel tadi, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Nah, adik-adik, sebagai respon kita yang telah mendengarkan firman Tuhan tadi dan sambil mengumpulkan persembahan, kita mau memuji Tuhan sekali lagi dari pujian yang terutama. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari lipat tangan dan tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengambil bagian ibadah kami saat ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami telah mendengar sebagian kecil daripada firman-Mu. Berkati apa yang telah kami dengar agar boleh menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini boleh hadir bersama dengan kami mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Berikan selalu kekuatan, kesehatan, keselamatan bagi mereka, agar mereka senantiasa terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapa di dalam surga, anak-anak-Mu yang dalam tuntutan ilmu, berkati cita-cita mereka ya Tuhan, agar anak-anak-Mu ini yang dalam tuntutan ilmu kelak boleh berhasil oleh karena Tuhan telah merancangkan masa depan yang cerah bagi mereka. Bapa di dalam surga, begitu juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam pertumbuhan. Berkati pertumbuhan mereka Tuhan. Berikan selalu kekuatan kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh bertumbuh dengan baik. Dan semakin hari semakin bertumbuh besar. Dan kelak ya Tuhan dia boleh mengaku sendiri di hadapan-Mu bahwa tidak ada keselamatan selain daripada Tuhan sendiri. Jauhkan pada mereka semua Tuhan segala sakit penyakit, agar mereka boleh bertumbuh dengan kasih sayang Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami atau anak-anak-Mu yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah, memberkati segala obat, makanan, dan air minum. Dan Tuhan sendiri menjadi dokter yang tak kelihatan, agar mereka dijamah oleh tangan Tuhan. Mereka dipulihkan dan disembuhkan, agar pertemuan berikut kami boleh bersama-sama mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu. Juga Tuhan yang dalam atau malas untuk ikut ibadah, Tuhan buka akal pikiran mereka Tuhan. Ketuk pintu hati mereka, agar mereka juga boleh datang untuk bersekutu bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, juga Tuhan kami berdoa bagi kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha yang ditekuni. Biarlah mereka terus memberkati, memberi kekuatan, kesehatan kepada kedua orang tua kami, agar mereka dapat dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Terkhusus Tuhan, di dalam membimbing dan mengarahkan kami selaku anak-anak-Mu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, juga kami berdoa bagi seluruh keluarga kami yang jauh terpisah dengan kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, kasihani mereka, peliharakan mereka seperti Tuhan memeliharakan kami, agar suatu saat kami dapat dipertemukan satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Berkati pengasuh-pengasuh sekolah minggu, biarlah mereka juga boleh melakukan tugasnya dengan baik. Tim multimedia diberkati oleh Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, agar semuanya itu Tuhan mereka boleh lakukan dengan penuh sukacita, karena Tuhan ada bersama dengan mereka semua. Bapa di dalam surga, kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Di dalam melakukan segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara dan menyertai kami dimanapun kami berada. Semua ini kami bawa kepadamu Bapa, bukan kehendak kami jadi, melainkan kehendak Bapa sendiri. Banyak hal yang kami mau pinta kepadamu Tuhan, sebelum keluar dari mulut kami, Tuhan sendiri telah mengetahuinya. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dengar doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, semua berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi sebelum kita menutup ibadah kita yang berjudul Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Dina. Nah adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, kami datang lagi berdoa kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Saat ini ibadah kami telah selesai, kami telah mendengarkan firman-Mu, mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari seperti Bapak Daniel tadi Tuhan. Saat ini Tuhan, kamu kembali ke dalam aktivitas kami sehari-harinya, mari Tuhan tetap lindungi kami Tuhan, jaga kami, mampukan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami dengan baik, sehingga kami boleh membanggakan kedua orang tua kami terlebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, cerita kita hari ini tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Nah saat ini ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu dalam ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.